Apa sih 3 mobil yang tidak boleh dibeli, kata Fitra Eri? Itu clickbait-nya. Itu clickbait-nya. Nanti akan dijawab terakhirnya. Kan ini beneran akan dijawab. Tapi sebelumnya terima kasih loh Fitra sudah jauh-jauh mau ke sini. Terima kasih Dan Dimas sudah ngundang. Udah kejepit apa hari ini? Enggak, nggak usah ditanya. Kenapa sih itu gara-gara Om Obi semuanya sampai Nggak, Abel? bukan karena Om Obi, kebetulan aja sebelahnya Om Obi cuman nutup sendiri pakai tangan kanan, tangan itu tuh kirinya itu lagi nggak fokus Om, itu tuh lagi nggak fokus. Jadi sayang sekali gue harus terjepit. Tapi hari ini tidak kejepit apa-apa. Oke. Seperti biasa. Jadi Kita ngapain? Nggak apa, hari ini saya ingin mengulik Ovita saja yang sudah. Apa sih yang lo belum tahu tentang gue? Betul. Jadi kebetulan gue juga bingung kadang-kadang mau nanya apa. Tapi Podcast tuh biasanya ngundang orang yang lo nggak kenal gitu, lo kulik gitu. Lo ngundang teman sendiri. maka dari itu gue juga bingung kadang-kadang ini apa yang mau dikulik dari Ovitra. Tapi nggak apa, nanti kita akan tanya 3 mobil yang Ovitra bilang jangan dibeli. Karena biasanya orang nanya yang akan dibeli kan, yang harus dibeli kan. Terus nanti kita akan pembuktian apakah Ovitra beneran 177 cm. Udah pernah lihat Instagramnya Arif Brata tuh ada. Betul, tapi kan itu kan sebelum ulang tahun. Itu Anda kan apa hubungannya sama ulang tahun? baru saja ulang tahun melewati sebuah milestone yang penting sekali. Apaan itu milestone yang Setengah penting? abad kan? Itu kata Om Obi kan. Lo itu penting banget loh guys. Ya kan, jadi Lo kan nggak tahu persis kapan gue lahir. siapa tahu dia naik atau siapa tahu Vita tiba-tiba tidak 177 cm lagi, kita perlu pembuktian gitu loh. Coba ntar kita lihat. Sama nanti gue ada sedikit kuis yang ya semoga nanti Vita bisa menjawab lah, karena hubungannya dengan lo juga. Om. Nah ini adalah satu hal yang perlu dicontoh konten kreator baru. Hal-hal yang menarik itu disampaikan di awal. Jadi orang tuh tahu kira-kira. Betul kan, ini mah clickbait ya? Iya, gitu kan. Clickbait kan. Bener gitu. Jadi kasih tahu dulu menunya apa nih di sini. Nggak ngambang-ngambang dulu gitu. Om Fit, Ya. kalau sekarang kan orang-orang pada taunya lo tuh reviewer. Oh clickbait taruh belakang. Ya betul, kan nanti aja. Oh, iya. Kan biar orang nontonnya panjang atau tadi skip biasanya. Om Fit, orang kan taunya sekarang tuh lo pembalap Iya. atau content creator. Tapi sebenarnya lo tuh dulu mulai itu dari apa? Mulai gue keluar dari rahim nyokap Iya, sebagai betul. bayi waktu itu. Gini nih kira-kira. Lalu gue mulai sebagai apa? Semua orang pasti mulai dari Setelah situ. kuliah. Lo padahal kan lo kuliah teknik Oke, mesin kan? setelah kuliah. Lo tuh teknik mesin kan? Teknik mesin. Teknik mesin UI kan? UI. Ya. Terus tiba-tiba bisa jadi wartawan tuh gimana caranya? Oke, jadi abis gue selesai kuliah, gue memutuskan untuk nganggur. Oh, Karena tadinya mau S2. oke. Mau S2 ke otomotif. Tapi waktu itu nggak ada tawaran beasiswa apa-apa. Tiba-tiba Krismon pula. Ah, udah deh, nggak jadi Berarti S2 ini deh. lo lulus 98? Ya, sekitar segitu. 97-an. 97 akhir. Terus habis itu lo Ya. nganggur. Nganggur dulu karena pengen balap. Dari dulu pengen balap, tapi karena orang tua bukan pembalap, jadi gue harus mengumpulkan dana sendiri. Jadi pas kuliah itu kan dapat uang saku. Uang saku tuh dihemat-hemat sampai akhirnya terkumpul lah 1 apa 2 juta. Ternyata bisa ikut balap. Balap apa waktu itu? Timor One Make Race. OMR. Iya. Ntar dulu, lo nggak pernah Sorry, balapan? drag race dulu. 97 begitu lulus tuh drag race dulu. Ntar dulu, sebelumnya lo nggak pernah balapan? Nggak pernah. Nyentuh sirkuit? Nggak pernah. Hah? Nggak Masa? pernah. Nah terus abis itu coba drag race. Drag race pakai mobil yang udah gua pakai buat kuliah. Itu apa tuh? Pada saat itu Suzuki Vitara EP. Oh. Ya, Ntar dulu, kebetulan- Suzuki Vitara lo bawa drag race? Kebetulan punya bokap dan Vitara EP itu nggak nyampe 50 ada di Indonesia. Oh Dia iya? mesinnya tenaganya besar karena dia injection dibanding Vitara yang biasa. Ikut di kelas melawan Vitara sama Veroza SUV 1600. Dua-duanya karburator, gua sendiri Iya, yang injeksi. injection. Ya. Ah. Jadi nggak perlu terlalu mahal tuh. Dari situ gua daftar 300.000, dapat hadiah 1 juta gitu ya, lumayan buat nambahin uang jajan gitu ya. Terus habis itu masih nganggur terus tuh sampai 99 karena gue masih tabungan masih ada. 99 gue ikut balap touring, ada Timor One Make Race. Kebetulan keluarga gue punya Timor. Ya udah gue pakai itu, modifikasinya juga nggak mahal. Tapi nggak mahalnya ternyata balap mahal juga. Akhirnya tahun 99 gue memutuskan untuk kerja. Kerja di mana? Pokoknya kerja gue harus berhubungan sama otomotif. Tapi gue nggak mau jadi sales. Kalau jadi sales gampang, waktu itu banyak lowongan. Karena gue nggak bisa ngomong. Gue tuh lebih cenderung diem orangnya.
Lu sekarang kan kerjanya ngomong. Kan orang bisa berubah. Oh ya. iya, betul. Lu juga dulu segini. Iya, Lu juga dulu nggak berjenggot. Lu dulu juga nggak suka kejepit. Iya, betul. Beda gitu loh. Jadi Over oke. the time tuh orang bisa berubah. Jadi lo akhirnya jadi daftar wartawan. Waktu itu pengen kerja, oke, sales enggak. Kemungkinan berikutnya adalah kerja di pabrikan mobil, di pabrik mobil. Di apa? Sesuai dengan keahlian, karena di teknik mesin itu diajarin tentang manufacturing proses juga. Cuman gue pernah kerja praktek di pabrik dan gue bosen mengerjakan sesuatu yang sama dari pagi sampai sore setiap hari. Menurut gue nggak mau menghabiskan waktu gue untuk melakukan hal yang monoton. Oke, kerja apa ya? Akhirnya tiba-tiba gue tuh dulu langganan tabloid otomotif. Di halaman 2 tiba-tiba ada lowongan bergabung ke tabloid otomotif sebagai reporter. Wah, kerja bergabung ke tabloid yang selalu gue baca. Reporter itu apa? Nggak tahu gue reporter itu apa. Gue pikir oke, reporter itu adalah orang yang mereport. Oh, mungkin gue ngeliput ke satu tempat, gue lihat, nanti tinggal gue ceritain, nanti ada orang yang nulis gitu kan. Ya udah gue apply ke sana. Ternyata gue disuruh ngetik juga di situ. Padahal gue namanya pelajaran mengarang bahasa Indonesia, bikin artikel tuh udah jelek banget deh. Udah, tapi entah kenapa mungkin karena gue suka bidangnya ya, kok ngetik tuh jadi gampang gitu. Karena gue mengetik sesuatu yang gue mengerti. 3 bulan pertama emang berat. Gue bahkan berpikir teman-teman gue di teknik mesin itu ada yang kerja di pertambangan, ada yang kerja di pabrik, mungkin levelnya udah naik ke manajer, gajinya juga besar. Sedangkan gaji wartawan itu kecil sekali, hanya sedikit di atas UMR waktu itu. Pengen keluar tapi coba dulu sampai akhirnya wah ternyata ini bidang asik banget. Karena gue bisa bertemu teknologi baru setiap hari, gue bisa bertemu mobil baru setiap hari, gue ketemu orang-orang baru tiap hari, dan yang gue tulis itu mempunyai impact ke orang. Dan itu lebih memenuhi hati gue dibandingkan sekedar uang gitu. Ya udah, gue bertahan di dunia jurnalistik otomotif sampai sekarang sambil balap terus jalan. Berarti itu dari tahun 2001, 2002. Dari 99 akhir, kemudian 2000 awal gue diangkat karyawan tetap. Berarti udah 24 tahun berkecimpung sebagai Jurnalis. jurnalis. Lo masih menganggap diri lo belum reviewer mobil tuh. Oh, itu belum? Belum, karena jurnalis itu di tabloid otomotif, kemudian ke tabloid otosport ngeliput balap. Baru di 2003 beberapa orang yang dipilih dari beberapa unit di grup otomotif itu dipilih untuk menginisiasi majalah baru yang namanya Autobild. Nah, di situ gue baru jadi reviewer. Oh, jadi itu dulu reporter belum nyobain mobil dulu. Belum. Cuman ngeliput berita tentang balap atau ada mobil modifikasi kita liput. Lo kalau ingat artikel pertama yang dulu lo tulis apa? Di tabloid otomotif itu. Modifikasi Kijang. Punyanya Audi Hermansyah namanya, gue masih ingat. Audi. Ini beda sama Audi. Beda, yang ini pakai Y Audinya. Audi. Itu Kijang apa tuh? Kijang Super. Iya, Kijang Super yang udah dimodifikasi lah. Modifikasinya ya diceperin, pakai velg gede. Itu artikel pertama gue. Mengerjakan tentang modifikasi itu. Susah nggak lo dari seseorang yang teknik mesin, ya kan? Teknik mesin kan eksata lah ya. Iya. Lo ngitung 1 tambah 1 sama dengan harus 2 gitu kan. Iya. Terus lo tiba-tiba nulis sesuatu yang Iya. abstrak. Jadi gini, kalau kita nulisnya jurnal tentang teknik itu gampang karena itu benar-benar kaku banget gitu kan. Mobil Toyota Kijang ini modifikasi apa, ininya apa. Itu benar-benar tanpa rasa kan kalau nulis teknis itu kan benar-benar data semua. Nah, itu kesulitan gue pertama kali nulis gimana caranya barang ini enak untuk dibaca. Nah, di situ gue banyak dibantu oleh kolega-kolega gue yang udah senior. Tapi seperti gue bilang, kalau bidangnya itu kita mengerti, nggak susah karena sebenarnya mirip aja kayak gue ngelihat satu mobil bagus gitu ya. Terus habis itu gue ceritain ke lu sebagai temen gue. Cuman bedanya ini dengan tulisan yang lebih tertata aja. Awalnya sulit tapi akhirnya bisa lah ya. Karena kata lo orang bisa berubah, ya kan. Ya. Nah lo kan berarti suka otomotif itu berarti sebenarnya dari sebelum lo kuliah. Iya, dari kecil. Kenapa? Kenapa lo bisa suka Bokap otomotif? gue suka mobil. Jadi Sampai punya si Escudo Epi itu lo ya. ya, jadi dia setiap tahun kalau ada rezeki nggak dibeliin yang lain-lain dulu, beliin mobil dulu.
Oh makanya lo sering beli mobil sekarang ya? Enggak juga, dia pokoknya jual Keturunan mobil, ternyata. ganti lagi jual Nah. mobil sampai akhirnya gue terpapar ke mobil. Bokap gue juga seneng lihat balapan, jadi gue sering diajak ke sirkuit balapan, nonton balapan, ya akhirnya gue suka mobil. Tapi lo belum pernah ikut balapan sebelum ikut drag race? Belum. Terus lo nggak belajar cara start? Enggak, nah kebetulan pada saat gue mulai balap itu, gue juga bersamaan keterima di media itu. Dan di media itu ada perpustakaan, dan ada satu buku di perpustakaan itu gue masih ingat sampai sekarang judul dan penulisnya. The Principles of Race Car Driving by Ayrton Senna. Wah, jadi di situ serem bukunya ya, baca. di situ tentang dasar-dasar racing line, gimana cara niko, gimana cara belok, setup mobil. Udah gue belajar dari situ. Karena nggak ada YouTube, nggak ada internet. Bentar, berarti lo nih belajar balap dari buku? Dari buku. Satu buku tuh lo habisin? Iya, gue ulang-ulang. Habis, gue ulang lagi. Habis itu besoknya gue latihan balap, gue langsung ke perpustakaan lagi. Besoknya gue salah di mana ya? Iya gitu. Nggak ada internet dulu, nggak ada YouTube. Wow. Dan waktu itu balap itu komunitas yang tidak terlalu terbuka ya. Apalagi gue bukan dari keluarga pembalap, jadi sungkan gue untuk nanya ke senior. Walaupun lama-lama setelah kenal, nah itu banyak dapat masukan dari senior. Wow. Lo bukunya punya nggak tuh sekarang? Enggak, bukan punya gue, itu punyanya. Nah, lo nggak beli bukunya untuk lo pajang di rumah Enggak, gitu? Enggak. Berarti itu buku yang sangat-sangat berjasa. Iya. Jarang-jarang gue menemukan orang belajar balapan dari buku. Biasanya dari bapaknya kayak. Iya, gue dari buku karena itu satu-satunya cara waktu itu. Wah, anjir. Terus bokap lo nggak apa-apa tuh lo balapan? Bokap nggak apa-apa, cuman dia bilang, Fitra, balap itu olahraganya orang kaya, kita bukan orang kaya, jadi ya kamu harus self funding. Nah, ini menarik nih. Balap itu adalah olahraga orang kaya, sama kayak Mas Ivan pernah bilang. Terus lo sekarang setuju nggak dengan kata-kata itu? Sekarang nggak begitu setuju karena ternyata sekarang banyak jalan untuk orang tanpa modal kuat jadi pembalap. Dulu lo harus punya modal kuat untuk jadi pembalap. Kenapa? Lo harus punya mobil yang kompetitif supaya lo bisa menunjukkan prestasi lo, baru nanti berharap ada sponsor. Sekarang simulator itu bisa menjadi satu jalan untuk orang menunjukkan talentnya. Jadi jalannya dari simulator lah misalkan. Iya gitu kan. Terus sekarang karena industri balap itu sudah berkembang, sponsor itu banyak. Ketika terdeteksi lo itu punya bakat yang bagus, dengan mudahnya lo bisa direkrut. Contohnya anak gue. Anak gue hari pertama belajar drifting, guru driftingnya ngelihat itu bagus, langsung direkrut hari itu juga ke timnya. Menurut lo Farel jago drifting gara-gara lo nggak? Enggak. Ada darah turunan DNA kayak DNA balap? Mungkin ya namanya DNA tuh bukan DNA balap. Gue sih nggak percaya DNA balap, tapi mungkin lebih ke sensor motoriknya yang motorik halusnya yang dia bagus gitu ya. Controlling satu sama koordinasi antara mata, tangan dan kakinya itu bagus gitu ya. Nah, itu dia bukti gitu, dia bisa bisa jadi pembalap tanpa keluar modal nih di awal. Kemudian buat kita yang punya sosial media bagus misalnya ya, tim juga seneng sama orang yang punya tim sosial media bagus gitu. Ya, karena jadi sekarang, banyak caranya. Ya karena sekarang pembalap skill perlu, tapi emang social media presence untuk para sponsor tuh senang kan ya. Betul. Iya kan. Kalau dulu berarti sponsor waktu balapan tuh Om, dulu kan nggak ada sosial media. Nggak ada. Jadi kita sangat berharap kita diliput media. Nah, kalau dulu sponsor berarti, ini kalau sekarang nih misalkan orang nge-sponsorin mobil pembalap gitu ya, misalkan lo gitu, oh Fitra ini punya presence di sosial media dengan followers sekian-sekian. Lah kalau dulu apa? Kalau dulu prestasinya Pure bagus, prestasi aja. prestasinya bagus, dan kalau prestasi bagus, kita itu diliput media. Karena media pasti akan meliput yang menang. Okay. Makanya dulu harus punya prestasi yang bagus supaya bisa dapat sponsor. Karena sponsor akan tahunya pembalap mana yang harus disponsorin dari media. Oh, media sering memberitakan ini karena dia sering menang. Wah, kayaknya bagus nih kalau kita nempel sponsor di situ. Lo dulu sponsor pertama apa? Oh, kalau sponsor yang signifikan ya, yang pertama itu Garda Auto. Oh iya? Garda Auto Racing Team. Itu yang dulu itu yang signifikan ya, maksudnya itu benar-benar coverage full. Ini udah tim balap lo nih? Tim balap itu mobilnya juga punya Garda Auto, gue cuman balap aja di situ. Oh, berarti lo kalau jadi pembalap kayak waktu di Garda Auto tuh, sorry ini agak sedikit ke masalah pekerjaan. Itu tuh berarti pembalap tuh dibayar per balapan gitu nggak sih Om? Pembalap profesional. Dibayar namanya start money kalau balap. Start money. Jadi bukan uang bulanan gajian. Bukan. Ada juga mungkin yang gitu ya, tapi yang gue itu start money. Setiap kali start dapat uang. Oh, sama uang hadiah.
dapetnya dari situ. Oh, uang hadiah itu dikasih ke Ya. pembalap. Nah, setelah itu gue mulai coba bikin tim sendiri. Tahun 2008 itu ada Ford Focus One Make Race. Oh. Nah, di Ford Focus One Make Race itu gue memutuskan gue beli mobil sendiri, gue cari sponsor sendiri, gue yang manage semuanya. Termasuk resiko-resikonya kalau mau tabrakan segala macam. Itu works, berhasil mendapatkan prestasi yang bagus dan profit yang lumayan dari tim balap. Karena misalnya Itu bisa profit tuh. bisa dong, misalnya kan kita bisa ngitung. Kalau misalnya setahun kita keluar let's say 300 juta, kita jual ke sponsor 500 juta. Kalau misalnya nggak terjadi accident apa-apa, kita Ya, itu profit. ya. Itu berhasil tuh dulu, Ford Focus One Make Race tuh. Abis itu dilanjutin lagi, gue bikin tim sendiri itu untuk Suzuki Swift. Oh, Gue ingat. dapat sponsor dari Auto Multi Arta waktu itu. Tapi itu mobil-mobil gue, semua gue yang manage semua. Sampai akhirnya, kok capek ya ngurusin tim balap gini. Sekarang passion gue lebih ke balapnya gitu. Bukan ngurusinnya. Iya, akhirnya di tahun 2011 gue direkrut oleh Honda Bandung Center dan itu adalah tim balap gue terlama sampai sekarang. Sampai sekarang ini kan? Sampai tahun depan juga udah confirm juga. Itu berarti udah 14 Tahun ke-14 tahun ini. Tahun depan tahun ke-15. Buset, 15 tahun berada di satu tim. Yes. Itu lama sih. Terlama, gue itu tim terlama gue dan gue adalah pembalap terlama tim itu. Mungkin di luar, jangan-jangan pembalap terlama dengan satu tim di Indonesia, jangan-jangan. Mungkin ya, yang profesional ya, bukan yang tim sendiri ya. Wow, mungkin ya. Mungkin ya. Gak tau kalau Rifat. Oh, mungkin ada Alvin Bahar Honda Racing. Karena kan mereka secara turun-temurun memang di Honda Racing. Iya, iya. Berarti udah 14 tahun sama, 15 tahun sama Honda Racing. Jawa Barat ya? Oh, gue Honda Bandung Center. Honda Bandung Center Racing Team, ya kan? Dan lo kan selama ini kalau gue lihat nggak pernah kalah kan? Pernah dong. Cuman yang kalah mungkin nggak masuk sosial media gitu ya. Nggak, pernah kalah. Lo nggak terakhir-terakhir ini? Terakhir ini memang kebetulan mobilnya lagi bagus banget. Jadi tahun ini di kejuaraan nasional itu 5 seri semuanya pole position dan menang. Kalau digabung sama tahun lalu tuh udah 8 kali berturut-turut belum pernah kalah gitu. Tapi namanya balap. Iya betul. Tapi maksud gue, lo kan udah apa? Lo udah pernah bosan menang belum? Kayaknya lebih banyak orang yang bosan kalah dibanding yang bosan menang. Oh gitu ya. Iya. Pakai lo kan udah menang terus nih. Nextnya apa berarti kalau balapan? Di dunia balapan? Ya, gue nggak punya target apapun saat ini untuk dunia balapan. Karena sebenarnya semua target gue udah tercapai. Satu, target pertama gue ikut balap, udah tercapai. Kedua, gue balap tanpa keluar modal sendiri, udah tercapai. Gue balap di luar negeri, udah tercapai. Dan gue tahu umur gue udah nggak muda untuk punya target-target lain lagi. Gue balap supercar juga udah pernah, Lamborghini Super Trofeo. Jadi buat sekarang gue tidak ada target gue harus tahun depan gue harus balap ini enggak. Ini bukan karir lagi buat gue. Ini adalah rekreasi, pekerjaan yang menyenangkan, yang gue udah nyaman di sini. Nggak perlu gue ngambil resiko dan bikin gue capek dengan target-target lainnya gitu. Gue target hidup gue bukan udah nggak di balapan lagi. Nggak di balapan. Maksudnya balap udah segini. Target gue adalah gue tetap kompetitif selama mungkin. Wah. Tapi gue nggak punya target lagi. Karena itu juga secara nggak langsung memotivasi gue untuk menjaga kondisi badan gue gitu. Karena balap itu kalau di Malaysia bahkan sampai 1/4 jam dan itu kita di dalam mobil yang suhunya 50 sampai 60 derajat Celcius, kita tidak buka kaca. Napas pun sulit gitu. Jadi gue cuman berharap bahwa dengan balap ini gue bisa memaintain fitness gue di level yang baik supaya gue bisa tetap kompetitif. Lo berarti bilang tadi akan kompetitif selama mungkin. Berarti lo ya nggak tahu sampai kapan balapan? Enggak. Nanti lo nggak ngeset waktu kapan gitu? Pada saatnya akan ada tiba saatnya gue sudah tidak kompetitif lagi, gue nggak bisa ngelawan yang muda-muda lagi, sampai tim pun juga udah lebih baik mereka mengontrak yang muda gitu, karena ada yang lebih kompetitif dari gue, lebih baik dari gue segala hal gitu. Nah di situ gue tahu, this is the time to quit. Itu belum tahu kapan? Belum tahu. Tapi sekarang kalau di ISOM, lo pembalap paling senior bukan? Di Touring Indonesia. Kalau dilihat dari umur ada yang lebih tua dari gue.
Tapi kalau dilihat dari pengalaman balap, gue salah satu yang paling senior. Luar biasa. Yang masih aktif ya, di antara yang masih aktif balap. Ya. Terus tadi ada yang menarik. Tadi lo bilang kan, lo gara-gara lo pengen kompetitif, lo itu jadi motivasi lo untuk menjaga kebugaran. Nah, gue nggak pernah ngeliat lo olahraga tapi Om. Emang gue juga jarang lihat gue olahraga. Tapi ya, Gimana sih? tapi yang penting adalah gue menjaga gue tetap beraktivitas fisik. Karena gue syuting segala, gue juga jalan gitu kan. Jadi gue makan gue banyak dan ya badan segini-gini aja gitu ya. Karena gue bergerak terus. Karena dan satu lagi kan sebenarnya yang mungkin kalian nggak tahu, Om Fitra ini adalah orang yang super sibuk, ya kan? Sebenarnya gue nggak sibuk, manajer gue aja yang suka bikin gue sibuk. Diandra ya. Karena Om Fitra ini beneran di sini tiba-tiba besok di mana. Mungkin itu kali bagian dari olahraga lu kali. Mungkin. Dan kalau misalnya lagi hari itu nggak ada itu sama sekali, gue biasanya suka treadmill setengah jam. Iya. Treadmill nggak lari ya, jalan cepat aja. Ada treadmill di rumah. Gua nggak tahu sih kalau ini. Jadi lu sering treadmill juga? Sering. Ah, tapi lo nggak kayak Om Mobi yang Nggak kayak Om Mobi yang punya cita-cita jadi atlet yang tadinya cuma menjaga badan jadi pengen jadi atlet gitu ya. Gua nggak. Gua cukup supaya badan gua nggak overweight dan gua tetap segar dan yang paling penting adalah tetap bisa memaintain fisik walaupun gua lagi balapan konsentrasi penuh suhu 60 derajat Celcius tanpa oksigen yang memadai. itu luar biasa sih. Balapan tuh emang sebenarnya suatu kondisi yang capek banget lah ya di dalam. Capek banget. Dulu pertama kali gue balap touring, gue inget banget. Begitu selesai 8 lap, 8 kali 2 paling 16 menit. Gue keluar mobil, gue terkapar di aspal. Itu di mana? Di Sentul? Di Sentul, gue nggak bisa napas, gue nggak bisa gerak, otot semua kaku gitu kan. Nah tapi lama-lama kalau badan kita bagus, maksudnya badan kita fit, itu lebih gampang dibanding. Jangan-jangan Om Fitra ini nyetir keliling Sentul tutup mata bisa? Ya nggak bisa lah, nabrak lah pasti. Ya kan nggak lo udah 20 Cuman tahun. kalau gue dengerin suara mobil di Sentul, gue bisa tahu ini di tikungan berapa. Tapi kalau gue nyetir buta ya enggak lah. Bisa jadi sebenarnya bisa loh. Om, sebelum gue berpindah ke sisi jurnalistik, karena gue juga seorang yang menghormati sekali jurnalistik. Kecelakaan terbesar lo waktu balap kapan? Pada saat tahun 99 pertama kali gue ikut sprint rally. Halo tuh 99 asal ke sprint rally? Jadi 99 itu lo ada, drag? 99 itu ada Timor Competition namanya. Timor Competition itu terbagi 3. Timor Drag Race, Timor Touring Car, sama Timor Sprint Rally. Oh oke. Masing-masing ada poinnya. Tapi kalau mau dapat overall championship, lo harus ikut tiga-tiganya karena poinnya digabung. Mau nggak mau gue ikut Timor Sprint Rally. Wah anjir. Oke, ikut Timor Sprint Rally, gue sama naik Timor, gue pinjam temen gue karena mobil gue disiapin buat touring nih, kan beda speknya kan, beda spek suspensinya semua. SS1, wah gue pikir nih asik nih kayaknya gue bisa kenceng di sprint rally, benar-benar kenceng di tengah SS, gue ngerasain remnya mulai hilang, fading gitu. Cuman ya namanya belum pengalaman ya, gue sikat aja terus, masih ada dikit nih remnya masih ada, gue sikat terus sampai terakhir begitu finish. Jadi abis finish itu kira-kira 30 meter kita harus belok kanan 90 derajat. Kalau enggak kita masuk jurang lumayan dalam lah gitu ya. Tiba-tiba begitu finish, jadi begitu finish kan kita harus ngerem. Nggak ada remnya. Gas, nggak ada sama sekali. Di kiri tebing, di kanan jurang. Akhirnya gue memilih untuk nabrakin mobil gue ke tebing supaya bisa itu mobilnya terbang. Habis itu dia mendarat di pohon. Buak! Pohonnya itu masuk ke dashboard, masuk ke speedometer. Anjir. Kalau itu di sini itu kena gue. Nggak ada tuh channel Fitra Eri sekarang. Anjir serem ya. Dia gitu kan masuk ke situ. Dah itu kecelakaan terbesar gue. Alhamdulillah gue nggak luka apa-apa. Tapi dari situ gue tahu safety itu penting banget dan mungkin pada saat itu safety di mobilnya juga bukan yang terbaik gitu ya. Jadi gue sekarang kalau tiap balapan pastikan safety-nya itu terbaik. Tapi alhamdulillah belum ada yang lebih berat lagi dari itu yang pernah gue alami. Tapi itu udah ada roll cage segala harusnya kan? Udah, tapi roll cage-nya collapse pas kena pohon itu. Anjir. Itu sama sekali nggak kenapa-napa tuh? Nggak kenapa-napa sama sekali. Ada beritanya nggak tuh dulu tuh? Yang terluka paling parah di kecelakaan itu adalah dompet gue. Iya betul. Betul, paling mahal biayainnya kan. Iya. Itu lo minjem mobil teman lo berarti lo Iya, abis itu sprint rally berikutnya udah pakai mobil gue sambil yang ini gue perbaikin deh. Anjir, tapi akhirnya lo menang gak sih si Timor itu?
Akhirnya Tim gue Cup juara itu? kedua. Si Timor Cup ini? Juara kedua overall. Oh, wow. Terus ini siapa sih dari tadi? Hey Eren. Eren. Tutup sayang. Kepo ya kayak papahnya. Tadi ngomongin dunia balap. Nah, sekarang dunia jurnalistik. Iya kan? Apa yang membuat lo bertahan 20 tahun di dunia Itu jurnalistik? tadi gue bilang. Setiap hari ketemu teknologi baru, mobil baru, orang baru. Dunia yang sangat tidak monoton. Dan hasil kerja lo punya impact ke orang. Punya impact ke orang. Iya. Itu tuh hal yang penting buat lo tuh, impact. Penting karena ada kebahagiaan tersendiri ketika lo bisa memberikan pengaruh ke orang lain dan pengaruh itu membuat orang lain mengambil decision yang lebih baik dan berguna buat orang itu. Wow, itu sangat-sangat quotes yang sangat-sangat berarti loh itu. Iya. Karena itu emang itulah yang membuat gue bertahan. Nih gue ceritain satu ya. 14 tahun setelah gue kerja di dunia jurnalistik, gue dipecat dari kantor yang lama. 2014. Ya, 2014. Ketika itu gue, ya Allah gaji gue cuma sedikit di atas UMR. Nggak bisa hidup mewah lah. Tapi gue sangat nyaman gitu kan. Tiba-tiba harus keluar. Tapi begitu orang keluar, itu kan ada insting, survival instingnya kan ada kan. Gue dapat kesempatan dari temen gue jadi trainer untuk sales. Sama trainer untuk beberapa staff APM mengenai bagaimana cara bersikap ke pelanggan, bagaimana cara menjual yang beretika, semua gitu ya. Tiba-tiba gue di situ gue dapat penghasilan mungkin 4 kali gaji gue sebelumnya. Nah, itu kan artinya gue dapat duit lebih banyak kan. Sampai gue udah meninggalkan dunia jurnalistik, tiba-tiba di dunia lain gue dapat 4 kali lebih banyak. Sampai owner dari perusahaan bos dari perusahaan training itu manggil gue, merekrut gue jadi karyawannya. Karena sebelumnya gue kan lepas. Gue bilang dan ditawarkan gaji juga kira-kira 4 kali lipat yang gue dapat. Wow, alhamdulillah gue bilang. Nggak lama setelah gue keluar, tiba-tiba gue dapat pekerjaan tetap lagi dengan gaji jauh lebih banyak. Kalau uang jawabannya, itu langsung akan gue terima tanpa babi bu. Iyalah 4 kali lipat gajinya. Terus gue tanya, tapi saya mau tanya, saya kan walaupun sudah keluar, tapi saya masih jadi kontributor di media lama saya dan saya juga masih suka nge-review mobil, apa boleh? Wah Pak Fitra, kalau itu tidak boleh karena klien kami juga merek mobil, nanti takut konflik of interest. Dah, nggak pakai lama, gue bilang, gue tolak. Wah, tapi kalau Pak Fitra nolak, kita nggak bisa ngasih kerjaan sebanyak sebelumnya loh. Jangan berharap, istilahnya jangan berharap dapat uang sebanyak itu gitu kan. Karena lu udah nolak tawaran kita nih. Iya Pak, karena di pikiran gue kalau training itu gue mesti nyiapin dari jam 7 pagi sampai maghrib. Habis itu malamnya nyiapin modul semua dan begitu berulang terus. Bosen gue. Gue memilih untuk menolak tawaran gaji 4 kali lipat di saat gue nggak punya kerjaan. Berani sih itu. Berani kan? Iya. Oke. Ya Pak nggak apa-apa, kasih kerjaan saya seadanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak suruh ninggalin dunia jurnalistik dan review yang saya suka, saya nggak bisa, mohon maaf. Udah gue tolak. Bener, kerjaan juga makin lama makin dikit tuh. Adalah enough lah gitu ya buat hidup sehari-hari. Alhamdulillah, Allah tuh ada aja ya jalannya. Tiba-tiba ada temen yang ex dari kantor lama juga yang keluar dari situ ngajakin bikin media bareng. Jadilah Auto Driver. Dan Auto Driver di luar dugaan juga berjalan dengan sangat lancar karena mungkin media baru dan muncul di saat yang pas ya. Ya. Terus habis itu berbarengan sama Auto Driver tiba-tiba kebangun juga channel pribadi. Ya udah seperti sekarang. Akhirnya gue berpikir bahwa ya nggak goblok-goblok amat sih dulu nolak yang gaji 4 kali lipat. Karena sekarang alhamdulillah dapatnya berkali-kali lipat lah ya. Tapi bukan itu yang utama. Utama adalah gue tetap bisa di bidang di mana gue happy karena happiness lebih penting daripada uang. Lo uang banyak, lo kerja setengah mati hanya untuk uang gitu. Tapi lo nggak enjoy sama yang lo kerjain. Akhirnya pikiran lo cuma uang. Terus abis itu nanti begitu udah pensiun lo tinggal sakitnya doang sambil mau nikmatin uang tinggal sakitnya doang gitu. Tapi kalau lo kerja di tempat yang senang lo bisa ketawa, lo dapat pengalaman baru gitu ya.
gaji itu nggak penting, tapi lo dapat pengalaman, lo dapat networking, lo kenal orang baru, terus lo happy, itu jauh lebih penting. Kalau ditanya, kalau misalnya fit, kalau misalnya dulu nggak dipecat dari kantor lama, apa yang terjadi sekarang? Mungkin gue masih kerja di kantor yang lama, mungkin gue udah dapat penghargaan masa tugas 25 tahun, mungkin gaji gue masih kecil, dan gue tetap happy. Dan it's okay. It's okay. Jadi emang kalau buat Novita, happiness is key lah ya. Iya. Memang nggak bisa dipungkiri uang itu lebih mudah untuk kita untuk mendapatkan sesuatu. Iya, ya. Tapi ketika uang hanya jadi tujuan utama, tuh guys, dengerin guys. Jadi yang dikejar tuh harus happiness juga lah ya. Happiness, satisfaction, bermanfaat buat orang lain. Wow. Tadi lo ketika bilang jadi reviewer, jadi jurnalis otomotif, salah satu hal yang tadi lo sering sebut adalah pengalaman. Pengalaman apa sih yang memorable sebagai jurnalis yang lo? Wah, terlalu banyak ya kalau yang memorable. Ya, let's say top 3 deh. Top 3 deh. Oke, pertama kali gue jadi jurnalis adalah di minggu pertama gue juga ngeliput satu mobil modifikasi selain yang tadi. Kemudian ada ngeliput tim balap. Gue ngeliput tim balap karena perintah dari atasan, gue ngeliput sana. Tiba-tiba pas gue mau pulang di mobil, didatengin sama pemilik tim balap itu mau dikasih amplop uang. Terus peraturan di kantor gue harus tolak. Gue tolak dong, gue tolak. Tapi dia nggak mau, nggak mau ditolak. Udah deh, pokoknya jangan ditolak. Udah. Dan yang gue lakukan adalah gue langsung balikin ke sekretariat kantor. Karena kita tidak boleh menerima uang. Begitu gue hitung di tahun 99 itu gue dikasih 2 juta. Banyak tuh. Banyak sekali kan. Untuk satu liputan. Oh, dari situ gue tahu bahwa kenapa ya tadinya wartawan kok dilarang menerima amplop gitu. Ternyata karena ketika kita menerima uang dari narasumber, kita akan cenderung untuk berkurang kritisnya kita. Akan ngebagusin dia dan itu bisa merusak nilai jurnalisme. Nah itu pertama kali, wow kaget banget gue mau dikasih uang segepok gitu kan. Terus pernah juga pengalaman yang gak terlupakan itu ngeliput F1. Yang mana nih? Yang kapan F1 nih? Malaysia tahun 99. Oke. Pernah? Tahun 2000. Masih sempat di Malaysia tuh ya? Iya, masih di Malaysia tahun 2000. Beda banget sama sekarang, semua bisa kita lihat di internet. Dulu tuh nggak ada. Iya. Nggak ada sama sekali. Mungkin ada internet tapi terbatas, susah gitu untuk mengaksesnya. Artinya kita harus wawancara langsung. Itu untuk ngobrol sama pembalap F1 kita mesti janjian dari berbulan-bulan sebelumnya. Korespondensi nanti dapat jadwal hari ini jam segini. Udah. Terus itu pembalap F1 ya. Saking banyaknya yang mau wawancarai mereka hanya mau ngobrol, sebagian besar dari mereka hanya mau ngobrol kalau emang udah jadwalnya. Michael Schumacher lewat depan gue. Gue mau nanya sesuatu. Karena satu quote aja dari Michael Schumacher itu cukup berharga buat jadi satu artikel. Yes. Halo Michael, Amfitra from Indonesia. Jalan aja terus. Michael, halo, hai Michael. Enggak ditengok kayak nggak ada suara aja. David Coulthard, hai David, I'm from Indonesia. David, lurus aja. Wah itu benar-benar liputan yang paling sulit itu adalah liputan F1. Iya. Wah luar biasa tuh sulitnya. Tapi selama perjalanan sih banyak banget lah. Banyak banget. Gue pikir Om Fitra bakal ngejawab pernah nyetir mobil paling kencang di mana. Ya itu kan resiko pekerjaan. Tapi ternyata yang paling memorable malah liputan-liputan dulu awal-awal. Iya. Kalau mobil yang paling bagus ya pasti keinget Bugatti Chiron pernah nyoba. Makanya gue pikir tuh, gue expect gue adalah Fitra bakal jawab gue pernah. Karena gue nggak sedon itu ternyata ya. Oke, gue pikir dia bakal Bugatti Chiron gue pernah gitu. Tapi ternyata malah pengalaman dari sisi jurnalismenya dulu malah ya. Sebelum jadi reviewer malah ya. Iya. Sekarang kalau jadi reviewer berarti udah total berapa mobil yang lo cobain? Ya, gue nggak tahu secara pasti. Tapi kalau misalnya anggap setahun itu ada 50, setahun itu kan 50 minggu. Anggaplah kecil-kecilnya 30 mobil setahun yang dites. Pertama kali 2003, sekarang 2024, 21 tahun, 21 dikali 3 artinya mungkin di 600 mobilan deh. 600 mobil yang pernah lo coba? Iya.
Gila, Ya itu emang pekerjaan ya Iya gimana? betul. Dan dari 600 mobil itu, nah ini kembali ke clickbait di awal. Dari 600 mobil itu misalkan, dari 600 mobil yang pernah lo cobain tuh, orang pasti banyak yang nanya apa yang harus gue beli. Tapi kalau apa yang jangan dibeli, 3 aja. Mau pilih mobil bekas antik gitu atau mobil baru? Serah. Ini jawaban bebas nih. Kalau mobil tua sih gampang banget ya, banyak yang jangan dibeli. Iya. Mobil baru ya. Sebenarnya setiap mobil itu pasti ada yang cocok dengan mobil itu. Tapi gue memilih untuk tidak menyarankan orang untuk membeli mobil itu kalau punya uang segitu. Yang pertama itu Jeep Compass. Jeep Compass. Jawaban yang menarik. Ya. Oke. Karena Because it's not a Jeep, oh, it's a oke. Fiat. Oh, itu rebranded Fiat ya. Karena Jeep sama Fiat satu grup kan. Yes. Tapi maksudnya uang segitu mungkin bisa beli Yang lain lah ya. Jeep yang lebih tua, lebih worth it menurut gue. Oke. Tapi ini personal preferences ya. Oke. Kemudian yang kedua menurut gue yang jangan dibeli adalah Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Yang EcoBoost-nya. Ford Mustang gitu loh, Ya, ya. 5.0 V8. Harus yang itu. Yes. Jangan yang 2000 cc kecil ya. Jangan yang 2300 cc EcoBoost turbo. Kencang. 2.3 EcoBoost-nya tuh kencang. Cukup hemat lagi. Tapi it's not a Mustang. Mustang harus ada V8 rumble-nya ya. Karena itu muscle car. Bayangin kayak kita ketemu Aderai tapi tanpa otot. Gue gak bisa gambarin lagi. Gue gak pernah nih ngeliat Aderai kurus gak tanpa otot. Aderai tapi posturnya kayak sprinter. Iya. Bukan kayak binaragawan. Setuju. Padahal Ford Mustang itu binaragawan. Dia tidak perlu berlari terlalu kencang. Dia tidak perlu terlalu lincah tapi dia kekar. Jadi Ford Mustang 2.3 adalah mobil yang gue sarankan untuk belinya yang 5000 V8 aja. Belinya yang 5000 V8. Sama satu lagi, ini sebenarnya mobil kesukaan gue ya. Cuman karena sesuatu hal gue tidak menyarankan untuk beli ini. VW Golf GTI terbaru. Sorry, terbaru. Yang baru ini. Harganya 1,2 miliar. 1,2. Nggak tahu kalau sekarang udah dikoreksi ya. Tapi kalau harganya masih 1,2 miliar enggak. Karena di harga itu kita bisa dapat GR Yaris baru, tenaganya 260 HP, lebih gede, all wheel drive, GR Corolla, Hyundai Ioniq 5N 650 HP, bahkan dengan harga yang tidak sampai 1 miliar di 800-an bisa dapat Subaru WRX yang tenaganya 270 HP all wheel drive juga gitu. Wow. Gue pikir Golf GTI yang lama gitu, tapi yang baru justru ya. Yang baru. Lo pernah punya Golf kan? Pernah, dan gue suka Golf GTI, dan Golf GTI adalah salah satu mobil impian gue yang belum pernah gue punya sampai sekarang. Tadinya pengen yang MK8 itu. Begitu dengar harganya, segitu. Banyak yang lebih worth it di harga segitu. Kalau menurut lo mobil yang tidak worth it, yang paling tidak worth it sekarang tuh apa? Terserah deh, yang paling mahal atau misalkan di rentang harga. Kalau gue, tapi gue belum pernah coba mobil aslinya ya. Jadi ini baru perkiraan ya. Ferrari F80. Oh, yang paling murah. Karena itu V6 harga 3,9 juta euro. Berarti sekitar 50 M. Di sana. Ya, belum ke sini. Kalau ke sini bisa 100 M. Itu adalah top of the line-nya Ferrari yang setiap 10 tahun sekali. Dan dia memilih untuk pasang mesin V6 turbo hybrid. Walaupun dengan argumen itu menang Le Mans loh di Ferrari 299P. Iya, memang. Tapi soul-nya sangat kurang. Di Le Mans orang cuma butuh kenceng. Ferrari F1 cuma butuh kenceng. Ferrari jalan raya dia butuh soul. Jangan sampai soul-nya itu dikorbankan hanya demi kenceng. Kalau mau kenceng, listrik juga pasti kenceng. Setuju. Ya kan? Terus mobil F1 suaranya lebih jelek dibandingin
F1 sebelumnya. Ferrari F12, V12 gitu ya. Lebih jelek suaranya. Tapi yang penting mereka kenceng. Sesuai dengan regulasi. Tapi buat mobil jalanan jangan. Jangan dong tuh. Ferrari. Kalau mau jangan pakai mesin leman, sekalian kayak Mercy pakai mesin F1 di Mercedes AMG1. Iya. Jawaban yang menarik. Kalau ditanya nih Om, mobil apa yang pengen lo coba sekarang? Atau yang belum kesampaian lo coba? Oke. AMG1 gue pengen coba. Karena itu mesin F1. Tapi lo pernah nyobain F1 nggak? Apa? F1 belum? Enggak. Formula paling kenceng gue coba itu Formula Renault. Which is kencang sebenarnya. Iya, 3000 cc V6 kalau nggak salah. 3500 cc V6. Terus mobil berikutnya yang pengen gue coba itu adalah Stirling Mercury. Apa? Spearling Mercury. Oh, Stirling Mercury yang ada sakin ke bawah. Yang ada sakin ke bawah 2 ton yang paling kenceng di... Yang 0 sampai 100 1 koma atau 2 detik itu kan. Gue pengen nyoba Tesla Cybertruck juga, belum pernah nyoba. Oh, belum? Belum. Gue pengen coba Porsche Cayman GT4 RS di sirkuit. Itu juga gue belum pernah coba. Udah ada kan di Mandalika? Tapi di Ultimate One adalah gue pengen coba mobil F1. Dan bukan F1 yang sekarang. F1 susah yang ya? masih 8, 10, 12 silinder. Wow, itu yang pengen lo cobain Itu tuh. yang pengen gue coba. Di sirkuit mana lo kepikiran? Mana aja udah. Mana aja udah. Yang penting nyobain mobil F1 gitu. Ya, karena itu nggak semua orang bisa sih. Nggak semua orang bisa sih. Dan gue juga nggak yakin bisa. Tapi ya kalau ditanya tapi nggak tahu loh. Ya. Tapi nggak tahu loh. Soalnya ada orang Indonesia yang punya F1 Ferrari kan. Ada, tapi kan disimpan di Maranello. Ya siapa tahu dia tiba-tiba kayak Om Vita temenin gue yuk ke sana gitu. Ya kan kalau kita nggak tahu ya, kan. mungkin kalau Anda nonton Dead Dimas. Lo kenal nggak tapi orangnya? Enggak. Karena Ferrari waktu itu nggak nyebut siapa yang pemiliknya. Tapi itu ada orang Indonesia. Udah ngaku kok di videonya si udah, Speed Creed. Siapa? Aduh gue lupa lagi. Ada kok di channelnya. Lu tau Speed Creed kan? Michael tahu. Lukai tahu. Siapa Dia pernah interview. Ini nanti gue tonton. Suaminya Julia Estelle. Julia Estelle. Nih. Tadi jadi malah ini lagi. Tapi dia bilang kalau nggak salah di videonya dia punya. Gue nggak tahu sekarang masih punya atau enggak ya. Nih. Sabar ya guys. Ini jadi malah ngasih tahu ini lagi. Oh, David Cipto Biantoro. Ya. Enggak belum kenal secara personal tapi tahu. Ya mungkin tiba-tiba diajakin ya kita. Om David. Hari ini keren sekali. Langsung paling bisa emang Fitra. Nah, nih di penghujung ya kan. Sebelum di penghujung sih, ini gua mau ada kuis nih Om. Jadi kuis apa lagi? Hadiahnya apa? Nggak ada. Kuis tanpa hadiah. Lo kan udah nyobain 600 mobil. Nah, gua udah iseng milih random 3 review mobil lu yang lo lakukan di Auto Driver kok semua. Ya. Gua udah kompilasi 3. Ini openingnya doang nih gua ambil. Tapi brandnya gua out. Brand sama modelnya gua out dan gua pengen nyoba lo nebak. Masya Allah. Masa iya gue ingat satu-satu. Ya gua nggak tahu tapi. Ya udah coba dengerin. Coba ya. Kita coba yang pertama. Ini yang paling baru. Yang paling baru itu gua pilih tahun sebentar. Yang paling baru itu 5 tahun yang lalu. Wah, sebelum Covid. Videonya 1,5 juta di Auto Driver. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil ini mungkin bukan yang paling canggih, bukan yang paling nyaman atau yang paling lega, tapi jelas ini yang paling ditunggu. Inilah 2019. Sebentar. Bukan all new. Ternyata ini masih new. Ini masih facelift, belum berganti generasi. Jadi sebelum kita melihat perubahannya, kita akan bahas dulu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa namanya all lagi new? mobil ini kenapa tidak mengganti dengan generasi baru? 2019, videonya 1,5 juta views. First impression doang ini videonya, belum nyetir. Bukan all new ya, cuman new di situ ya. Tapi disebutnya all new. Kenapa hanya facelift? Kenapa belum mengganti secara total mobil ini? Tuh, gue blank bener ini. Ini harusnya dia kok, itu suara dia kok itu. Mestinya sih sebuah MPV ya, mestinya. MPV yang cukup populer, yang ditunggu-tunggu, yang orang pikir ini akan jadi all new, ternyata new juga, belum ini juga, masih facelift.
2019. Damn. Rodanya 4. Iya, ya, rodanya 4. Oke, satu lagi. MPV 7 seater atau bukan? Yes. Iya kan? Itu MPV 7 seater. Kalau gitu expander nggak mungkin. Ya. Ovita tuh salah satu orang paling pintar yang pernah gue temuin guys. Memori dia tuh kuat banget. Cuman kalau segitu banyak mobilnya, Ya kan siapa tahu kan. Kan kalau sebelumnya ada yang pernah ngasih Om Fitra suara knalpot dia nebak gitu kan. Ini suara dia sendiri kok sekarang. iya. Malah sendiri yang gua Pada suara banyak sendiri banget yang mobil yang gua tes tuh. Masih first impression belum tes waktu itu. Iya, itu first impression kalau kayak gitu tuh. Gua kepikirannya itu tadinya gue pikir Innova, tapi nggak mungkin. Innova emang belum saatnya di situ. Cuman yang paling ditunggu gue pikir tuh Nissan Livina. Ternyata bukan. Kan. Jawabannya adalah Avanza ternyata. Oke, berikutnya mau yang 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu dulu? Terserah yang mana. Kita dari yang 8 tahun dulu. Halo pemirsa Autodriver, MPV dan SUV adalah dua jenis mobil yang paling laris di Indonesia. Jadi kenapa tidak menggabungkan keduanya dan menghasilkan mobil yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan lanjutkannya dengan yang merupakan ditinggikan sehingga memenuhi persyaratan sebuah SUV. Kita tahu sendiri dia adalah yang dipanjangkan. Jadi apakah SUV hasil pemelaran 2 kali Honda BR-V. bisa Betul. Keren. Masih ingat. Nah, ini yang paling tua nih Karena guys. dia dari Brio dimelarin jadi Mobilio, ditinggikan jadi BR-V. Itu lo skrip itu lo yang nulis. Gue yang nulis. Sampai sekarang lo kalau di Autodriver masih lo yang nulis nggak? Masih. Wow. Karena harus reviewernya lah yang nulis skrip. Nah, ini yang video terakhir aja yang paling tua nih guys. 9 tahun yang lalu. ganteng ya. Ini adalah baru saja melakukan facelift, tapi facelift yang sangat positif. Bahkan kami bilang sekarang dia menjadi salah satu produk paling cantik yang ada di pasaran. Kita bisa lihat lampunya, bumpernya, perpaduan depan ini membuat mobil menjadi lebih gagah dan lebih up to date. Kalau tadinya terkesan tanpa karakter, sekarang karakter di depannya sangat kuat dengan potongan-potongan lampu yang tegas serta detail yang juga mencerminkan nilai sporty. Tapi karena ini adalah mobil murah, tipe manual seperti yang kami coba ini harganya 150 jutaan, 155 juta tepatnya, kemudian tipe otomatis adalah 166 juta. Maka untuk menimbulkan tampilan dramatis seperti ini, tetap dibutuhkan beberapa komponen palsu, misalnya seperti bumper serat karbon di depan ini bukan asli serat karbon, tapi serat karbon look. Karbon. Ya, itu Sirion. Anjir, ya setahu lo. Gokil. Kok inget sih lo? Iya, karena gue inget ada panel palsunya itu. Wow, gokil. Gua nggak nyangka dia akan tahu secepat itu. Gua pikir dia bakal kayak mikir-mikir dulu, nanya-nanya. Kalau yang dulu. tadi Avanza memang gue blank karena banyak sekali mobil yang ditunggu dan ternyata baru facelift dan ada beberapa, tapi itu gue blank bener yang Avanza. Yang Sirion lo tahu dari? Serat karbon palsu. Wah. Dan itu di Ice BSD gue. Iya, nggak tahu lagi udah guys. Audionya masih kena angin-angin, masih berisik-berisik. Iya. Satu lagi perbedaannya, Om Fitra masih agak lebih kurus dulu. Apaan? Oh iya. Iya, Belum kenal Om Mobi waktu itu. Habis ini kita akan pembuktian apakah Om Fitra beneran tinggi 177. Kenapa sih harus Sabar. dibuktikan? Harus dibuktikan, ya kan? Karena saya sebagai yang tingginya kurang dari 177 termasuk sakit hati kadang-kadang. Tapi sebelum itu, ya kan? Om, kalau lo bisa ngomong sama Fitra Eri tahun 99, apa yang lo bakal kasih tahu sama dia? Tahun 99. Waktu lo baru kuliah. Saya gue pakai mesin waktu gitu ya. Iya, Bisa mesin waktu. set. Ketemu dia gitu. Itu Fitra Eri tahun 99 gitu kan. Terus pasti gue akan ngomong, gue nggak akan ngomong apa-apa. Kenapa? Gue akan cuma ngeliat dari jauh doang, karena gue nggak pengen mengubah jalan hidupnya dia.
Keren. Sedikit aja ada interaksi di masa lalu, itu akan banyak mengubah semuanya. Dan buat apa gue mengubah sesuatu yang gue nikmatin sampai sekarang? Even gue bilang jalanin aja seperti ini bagus. Itu pasti akan mengganggu psikologisnya si Fitra Eri. Apa ya maksud gue dari masa depan tuh apa ya jalanin? Oh, apa ini aja ya? Itu akan membuat persepsi yang berbeda. Gue tidak akan nyapa dia. Gue nggak akan bilangin dia apa aja. Biarin dia jalan dengan semua keberhasilan dan kesalahannya dia, karena itu yang membentuk dia sampai sekarang. Luar biasa. Ngeri banget jawabannya, sangat-sangat. Gue tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari lo sih. Gue pikir lo bakal ngasih tahu apa. Ya, antara filosofis atau ngeles. Oke, bener juga sih. Ya. Oke. Sekarang yang ditunggu-tunggu setidaknya oleh gue, apakah Fitra beneran 177 tingginya? Jadi lepas sepatu ya. Ya harus lepas sepatu dong. Jadi kita harus menggunakan buku untuk mengetes. Silakan ada tembok putih di situ. Kenapa mesti buku? Ya kan biar pas dong, ya kan? Coba kameranya diangkat dulu. Maaf ya. Udah, oke. Atau lo Fit. Nah. Loh, 176,5. Nggak bener nih. 176,5 guys. Ternyata Om Fitra berbohong selama ini. 176,5. Ya. Kalau dibuletin jadi 176,5. Nggak mungkin. 176,5. Bentar, sebentar. Enggak. Dia ngomong ngeles. Dia ngomong ngeles ini sama ini ternyata. Sebentar. Oh, di sini. Dicari sama dia salahnya. Dicari sama dia. Ulang lagi. Kaki udah nempel belum? Kaki nempel. Tumitnya nempel biar lebih tinggi. Lu harus nempel nggak sih ininya? Nempel. Nah. Ini yang datar nih. Oke. Belum. Udah. Turun. Nempel kepalanya. Jangan jinjit. Enggak. Dah. Ya. Udah nih. Gue nahan guys. Gue sama sekali enggak ini. Satu 176,5. Ini nggak bener ini. Kemarin 177 ya, Bang. 176,5 guys. Jadi ternyata setelah bertambah usia tingginya berubah. Benar, itu tuh benar. Yang dicari sih yang disalahin ini. Pak Fitra, terima kasih sudah mau hadir di studio gua. Aduh, ternyata guys kita Arif Brata bener 177, cek nih, gua cek di tempatnya Arif Brata nih. Ternyata dia salah guys. Fitra, terima kasih. Thank you. Thank you. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.